Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Jujur, saya sangat antusias hari ini karena kita bakal membongkar habis salah satu keajaiban alam yang paling luar biasa, yaitu pertumbuhan dan perkembangan sebagai fungsi fisiologis utama pada tumbuhan. Kita kan sering ya melihat tanaman di halaman bertambah tinggi atau tiba-tiba mulai berbunga. Tapi, pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Gimana sih cara kerja mesin biologis ini? Nah, mari kita langsung masuk ke intinya. Apakah tumbuh dan berkembang itu adalah hal yang sama? Sering banget loh kita mencampur adukan dua kata ini. Kalau sebuah pohon bertambah tinggi, apakah dia cuma tumbuh atau berkembang juga? Banyak orang mikir keduanya itu sama persis, padahal secara fisiologis itu adalah dua proses yang sangat berbeda, walaupun kerjanya selalu beriringan. Biar nggak bingung, ini rute pembahasan kita hari ini. Kita akan mulai dari definisi tumbuh versus berkembang, terus mengintip rahasia mesin seluler yaitu meristem, lanjut ke fase kehidupan tumbuhan, melihat akhir siklus alias proses penuaan, dan diakhiri dengan faktor pengendali fungsi fisiologis. Kita mulai dengan bagian pertama, definisi tumbuh versus berkembang. Mari kita sandingkan keduanya. Gampangnya gini, pertumbuhan itu sifatnya kuantitatif. Artinya, ada peningkatan ukuran, volume, dan jumlah sel yang nggak bisa balik lagi ke ukuran semula, alias irreversible. Di sisi lain, perkembangan itu sifatnya kualitatif. Ini adalah proses di mana sel-sel tersebut berdiferensiasi menuju kedewasaan. Ibaratnya, pertumbuhan itu yang ngasih kita material fisik berupa batu bata, sementara perkembangan itu yang nyusun batu bata tersebut jadi sebuah rumah yang punya fungsi spesifik. Yang bikin menarik adalah cara kita melihat perbedaan ini di dunia nyata. Pertumbuhan itu bisa banget diukur dengan alat. Anda tinggal ambil penggaris buat ngukur panjang batang atau pakai timbangan untuk tahu bobot buahnya. Tapi kalau perkembangan, ini lebih sering kita amati secara visual saja. Anda nggak mungkin kan mengukur transisi dari sebuah tunas kecil menjadi bunga mekar pakai penggaris. Kita cuma bisa mengamati saat bentuk dan fungsinya perlahan berubah dari waktu ke waktu menuju kedewasaannya. Oke, lanjut ke bagian 2. Rahasia mesin seluler, meristem. Setelah tahu definisi besarnya, mari kita ngezoom ke para pekerja konstruksi mikroskopis yang ngebangun tumbuhan ini. Kenalin, namanya sel meristem. Bayangin mereka ini sebagai kru konstruksi yang super aktif dan terus-menerus membelah diri. Mereka punya 3 pos kerja utama. Meristem apikal itu ada di pucuk dan ujung akar. Tugasnya mendorong pertumbuhan primer biar tanaman makin tinggi. Terus ada meristem lateral, kayak kambium, yang kerjanya di area samping buat pertumbuhan sekunder, bikin batang makin lebar. Dan meristem interkalar, yang nyempil di antara ruas batang rumput. Nah, ini alasan kenapa rumput di halaman Anda cepet banget tingginya lagi, walau baru aja dipangkas. Terus, gimana sih urutan kerja si kru konstruksi ini di fase pertumbuhan primer? Pertama, pembelahan sel. Sel-sel meristem ini aktif menggandakan diri di ujung akar atau batang. Kedua, perpanjangan sel. Sel-sel yang baru lahir tadi mulai menyerap air, membesar, dan dinding selnya dibikin melar. Dan langkah ketiga, diferensiasi. Sel yang udah membesar tadi ibaratnya mulai milih jalur karir. Mereka berspesialisasi jadi jaringan dengan fungsi khusus. Entah itu jadi xilem buat ngangkut air, floem buat ngangkut makanan, atau jaringan pelindung seperti epidermis. Kalau kita petakan ke dalam grafik, laju pertumbuhan organ tanaman ini akan membentuk kurva sigmoid yang unik banget. Coba bayangkan polanya. Awalnya, pertumbuhan itu jalan santai aja di fase log. Tapi perlahan, dia ngebut, berakselerasi tajam secara eksponensial karena sel-sel tadi lagi asik membelah dan memanjang. Terus, perlahan lajunya akan melandai dan akhirnya datar di fase stasioner. Itu terjadi ketika ukuran maksimum organ tersebut udah tercapai. Kita masuk ke bagian 3, fase kehidupan tumbuhan. Sekarang mari kita zoom out lagi ke skala makro. Memperhatikan siklus embriogenesis itu benar-benar ngasih lihat gimana perkembangan itu memimpin arah pertumbuhan. Bayangin aja, berawal dari sebuah embrio mungil di dalam biji yang keras, dia berkecambah, sel-selnya berdiferensiasi, lalu tumbuh jadi anakan, membentuk akar, pucuk, sampai akhirnya jadi organisme dewasa yang siap menghasilkan bunga dan biji baru. Rapi banget kan orkestranya? Secara struktural, kehidupan tumbuhan itu pasti melewati 4 fase utama. Dimulai dari fase embrionik saat dia berkecambah, lalu masuk ke fase vegetatif. Di sini tanaman harus fokus ngebangun fisik, memperbesar daun, batang, dan akar buat ngumpulin energi lewat fotosintesis. Setelah tabungan energinya dirasa cukup, baru dah dia masuk ke fase generatif,
untuk berbunga, penyerbukan, dan bikin buah. Jadi, dia harus bangun fondasi vegetatifnya dulu sebelum bisa lanjut ke reproduksi. Dan di ujung perjalanan, masuklah ia ke fase keempat, yaitu senescence, yang membawa kita ke bagian 4, akhir siklus, proses penuaan. Penting banget untuk dicatat ya, kalau di dunia tumbuhan, penuaan atau senescence itu bukan sekedar proses mati yang acak. Ini adalah kemunduran fungsi fisiologis yang benar-benar terprogram. Tanaman secara sengaja mulai mematikan fungsi-fungsinya, menurunkan produksi klorofil, makanya daun jadi kuning lalu rontok, dan menghentikan proses pertumbuhannya. Ini fase kritis di mana tanaman bersiap mengakhiri siklus hidupnya, atau kalau dia tanaman keras, dia lagi siap-siap buat masuk masa istirahat panjang alias dormansi. Dan tahukah Anda, senescence ini bentuknya beda-beda. Nggak selalu berarti seluruh pohonnya tamat riwayatnya. Ada yang sifatnya keseluruhan atau overall pada tubuh tanaman, contohnya pohon jagung kalau udah beres panen. Tapi ada juga yang cuma daunnya aja yang gugur, atau kita sebut deciduous. Contoh paling gampang itu pohon jati atau mahoni. Pas musim kemarau daunnya rontok semua kan? Itu bukan karena pohonnya mau mati loh. Itu adalah manuver taktis fisiologis mereka buat ngirit air biar bisa survive dari kekeringan. Terakhir, kita masuk ke bagian 5, faktor pengendali fungsi fisiologis. Lalu, siapa sih bos besar yang ngatur semua proses pembelahan sel, fase hidup sampai daun rontok tadi? Jawabannya, keberhasilan fisiologis sebuah tanaman sangat bergantung pada keseimbangan dua faktor. Faktor internal, yaitu cetak biru DNA bawaan mereka, plus hormon, serta faktor eksternal, yaitu kondisi lingkungan di sekitarnya kayak air, suhu udara, cahaya matahari, dan nutrisi dari tanah. Kalau salah satu dari dua sisi ini timpang, ya bisa dipastikan pertumbuhan dan perkembangannya bakal terganggu. Nah, khusus untuk faktor internal, peran hormon atau zat pengatur tumbuh ini benar-benar krusial. Mereka ini ibarat sinyal kimiawi penggerak. Gibberellin, misalnya, bisa bikin ukuran buah anggur jadi jauh lebih besar. Terus ada etilen, ini nih gas alami yang bikin pisang mentah di meja dapur Anda tiba-tiba jadi kuning dan matang dengan sangat cepat. Dan jangan lupakan asam absisat, si hormon pengerem. Dia yang nahan biji tetap dorman, mencegahnya berkecambah pas lagi musim kemarau yang kering, biar si benih nggak mati sia-sia. Karena kombinasi genetik dan hormon inilah, kita bisa melihat variasi siklus hidup yang luar biasa di alam. Coba deh kita bandingkan siklus hidup tanaman tomat sama pohon mangga. Tomat itu hidupnya linier dan singkat banget. Dari biji, tumbuh, berbuah, lalu mengalami senescence keseluruhan, dan mati. Selesai. Tapi pohon mangga, dia tumbuh membesar, berbuah musiman, gugur daunnya sedikit-sedikit, tapi terus saja membesar bertahun-tahun. Karena dia punya kambium untuk pertumbuhan sekunder. Aturan dasar fisiologisnya persis sama, tapi dieksekusi jadi dua cerita kehidupan yang beda total. Jadi, untuk merangkum esensi pembahasan kita hari ini, selalu ingat kalimat kunci ini. Pertumbuhan menghasilkan sel-sel baru, tetapi perkembanganlah yang memberikan sel-sel baru tersebut fungsi dan tujuan. Pertumbuhan ngasih materialnya, perkembangan ngasih maknanya. Sebagai penutup, coba renungkan ini sejenak. Jika satu hormon kimia yang ukurannya super mikroskopi saja bisa mengubah sebuah biji yang diam dan seolah tak bernyawa menjadi pohon raksasa berkayu yang menopang kehidupan di sekitarnya, kira-kira rahasia mekanis dan fisiologis apa lagi ya yang sebenarnya sedang disembunyikan alam tepat di depan mata kita? Teruslah mengamati dan teruslah bertanya. Terima kasih sudah menemani saya membedah materi ini dengan antusias dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.